Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi bersama saya di channel Cibudaya Vlog. Oke guys, kali ini kita ya. Saya ya akan membahas kisah-kisah misteri ya guys. Ini cerita ya guys, bukan sebuah cerita nih. Ya bisa dibilang cerita, bisa dibilang tidak. Nah, guys, kali ini pasti kalian juga tahu tentang cerita ini ya. Cerita yang sering kalian lihat di film-film ya. Film bajak-bajak bukan bajak-bajak sawah ya. Bajak laut, bajak apa ya, film apa kalau ini. Pokoknya film kartun juga ya yang tentang bajak laut loh ya. Ini adalah legenda Putri Duyung di seluruh dunia guys. Nah, jadi kisah misteri kali ini ada legenda Putri Duyung di seluruh dunia guys. Nah, pasti kalian pernah dengar Putri Duyung kan? Ya, sebuah manusia ya guys. Ini apa? Kan kalau manusia normal itu kan ada tangan dan kakinya ya guys, sempurna ya guys. Nah ini Putri Duyung nih gini guys, manusia tapi setengah badannya itu. Ini adalah apa? Kakinya itu apa tuh ya? Kayak anunya ikan, ekornya ikan itu loh guys. Ya ekornya ikan pokoknya ya. Setengah badan, setengah manusia ikan gitu ya. Dan aku langsung bacain ya guys kisah misterinya guys. Ini bagaimana guys. Ini aku rencananya mau buat segmen horor deh, tapi saya mikir-mikir dulu karena takut. Nah, Putri Duyung atau bahasa Inggrisnya adalah mermaid. Nah, merupakan makhluk mitologi terkenal di dunia. Putri Duyung memiliki tubuh layaknya seorang perempuan dari pinggang hingga kepala. Nah, sementara dari pinggang hingga kaki menyerupai ikan guys. Nah gitu, jadi setengah manusia setengah ikan. Nah legenda Putri Duyung muncul dalam beberapa dongeng di dunia guys. Nah, jadi sudah dijadikan dongeng sejak dahulu ya oleh para penulis mungkin ya. Sejarah mencatat awalnya legenda Putri Duyung berasal dari zaman Syria kuno atau sekitar tahun 1000 sebelum Masehi guys. Wah, ini sangat lama banget ya, dulu ya guys. Dalam mitologi Syria itu, Putri Duyung muncul karena ada seorang wanita bernama Atargatis menceburkan diri ke sungai suci. Antara malu karena tanpa sengaja telah membunuh seorang pengembala yang merupakan kekasihnya guys. Wah, ini. Jadi dia itu mungkin malu ya guys karena aku membunuh kekasihnya, kasihku dewe gitu. Nah, mungkin karena dia takut kena tangkap mungkin loh ya, dia menceburkan diri ke sungai suci guys. Dia gak tahu sungai suci itu kayak apa ya, mungkin dia gak balik lagi ya bagaimana ya. Nah, lantaran malu akan perbuatannya, Atargatis ya guys nekat menceburkan dirinya ke sungai dan berniat mengubah wujudnya menjadi ikan guys. Nah, namun karena parasnya yang sangat cantik, air sungai suci itu hanya mampu mengubah separuh tubuhnya menjadi ikan. Bagian kepala sampai pinggangnya tetap berwujud manusia, sedangkan pinggang sampai kakinya berubah menjadi ikan guys. Jadi ekornya ikan gitu loh. Di Babilonia, masyarakat menyembah Putri Duyung sebagai dewa laut. Oannes yang digambarkan sebagai duyung jantan. Nah, dalam mitologi Yunani, Putri Duyung dikisahkan sering menggoda para pelaut dengan nyanyiannya guys. Nah, jadi mungkin lewat gitu ada nyanyian itu dikira apa Putri Duyung guys sama jadi apa ya, terpesona gitu. Nah, nyanyian Putri Duyung dapat membuat orang terpikat karena memiliki kekuatan mistis. Lantaran terpikat dan ingin mencari sumber suara indah itu, banyak orang yang tewas tenggelam karena apa ya, cek, karena nyanyiannya yang mistis ya, dengan indah tapi mistis ya. Itu banyak sampai orang bajak laut tuh kayak di film-film kartun tuh loh guys. Ya film-film anu juga ada. Yang mesti kan kalau ada nyanyian gitu mesti ditarik gitu kan. Itu kayak gitu guys. Dikira Putri Duyung. Nah, ternyata nyanyiannya ini bisa menenggelamkan banyak orang ya guys. Tewas tenggelam ya guys. Nah, di Eropa, legenda Putri Duyung dikenal melalui buku cerita dongeng karya Hans Christian Andersen berjudul The Little Mermaid yang diterbitkan tahun 1837. Buku ini menceritakan kisah duyung muda yang jatuh cinta pada seorang pangeran yang ia selamatkan di tengah badai.
Rusalka adalah cerita rakyat tentang putri duyung yang ada di Rusia Timur, guys. Nah, yang ada di Rusia Timur, Rusalka. Nah, di sana putri duyung dikisahkan sebagai hantu dari gadis-gadis belia yang mati lantaran dibunuh atau dibunuh diri, guys. Rusalka biasanya muncul dalam wujud perempuan berambut panjang berwarna hijau dengan warna kulit pucat, guys. Oh, berarti kayak medeni gitu ya. Rusalka biasanya datang pada tengah malam dan menari di bawah sinar rembulan sembari memanggil nama pria yang telah membunuhnya, guys. Oh, jadi mungkin dia tuh pernah dibunuh ya, guys. Mungkin arwahnya jadi putri duyung. Nah, dia tuh main balas dendam kepada si pria itu, guys. Namanya ini dipanggil-panggil sambil nyanyi gitu ya, guys. Ya, menyanyi dan menari mungkin. Nah, sedangkan kisah putri duyung yang air matanya dapat berubah menjadi mutiara merupakan cerita rakyat dari Tiongkok. Nah, ini Tiongkok. Kisah ini pula yang banyak diadopsi menjadi alur cerita sinetron di tanah air, guys. Nah, kayak gitu ya, guys. Ini film-film putri duyung di Indonesia ya, guys. Berarti terinspirasi dari cerita rakyat Tiongkok ini, guys. Nah, hingga saat ini kebenaran legenda tentang putri duyung masih menjadi misteri. Kendati demikian, konon di kawasan Cornwall, Inggris, masyarakat meyakini ada sebuah batu di pinggir pantai yang pernah diduduki oleh putri duyung yang menyebabkan tewasnya seorang nelayan lokal, guys. Nah, jadi di situ ada apa ya? Sebuah batu ya kan, putri duyung kalau di film-film kan duduk di batu gitu ya, guys. Sambil ya berdiri ke samping gini. Iya, ke samping gini kayaknya. Nah, itu. Nah, di samping itu, kebenaran tentang keberadaan putri duyung juga pernah ditemukan dalam catatan perjalanan milik Christopher Columbus, guys. Nah, Christopher Columbus ini apa ya, guys? Itu loh, pengeliling dunia, guys. Dia tuh jadi keliling dunia dari benua Eropa, dia sampai ke Indonesia gitu ya. Nanti ada sejarah-sejarahnya gitu loh, guys. Nah, itu Christopher Columbus, guys. Dalam catatan itu, Columbus menulis ia pernah melihat 3 putri duyung melintas di sekitar perairan Karibia. Nah, Karibia nih letaknya mungkin di mana ya? Pokoknya laut-laut bagian Eropa gitu ya, Karibia nih ya. Nah, menurut Columbus, wajah putri duyung itu tidak secantik lukisan yang ada selama ini, guys. Nah, jadi orang-orang apa ya? Mungkin direkayasa, bukan direkayasa. Bukan sesuai gambaran orang-orang yang putri duyung digambarkan cantik, padahal enggak, guys, katanya si Christopher Columbus ini, guys. Nah, mungkin gitu dulu, guys, seputar cerita kali ini, guys. Nantikan cerita-cerita yang lebih menarik lagi buat para netizen. Oke, saya Teguh Dayu Vlog. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.